bagaimana sih derajat seorang penghafal Al-Quran itu Ustadz Zaini? Derajat seorang penghafal Al-Quran baik ya kita di dunia ataupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk motivasi bagi kita juga tentunya. Monggo disampaikan. Baik. Bagi penghafal Quran setidaknya ada 3 yang bisa menjadi penyemangat bagi kita. Yang pertama, bahwa para penghafal Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Yang kedua, bahwa dengan menghafal Al-Quran dan terus-menerus murojaah, maka status kita adalah pencari ilmu, thalibul ilmi. Maka sebagaimana hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tujuan kita adalah agar status kita tetap sebagai pencari ilmu, tetap sebagai penghafal Quran, maka kita terus menerus murojaah. Maka ada beberapa para ulama Quran yang ketika penduduk sekitar atau kita menyebutnya sebagai orang kampung sekitar pesantren, itu beliau tetap menganjurkan untuk menghafal Al-Quran. Padahal sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, tapi tetap beliau menganjurkan, ayo do ngapal ke Quran kabeh. Biar udah tua-tua, simbah-simbah, udah sepuh-sepuh, ayo pada ngapalin. Apa tujuan beliau? Agar supaya status kita sebagai tetap sebagai pencari ilmu, sebagai penghafal Quran. Dan yang ketiga, bagi para penghafal Quran tujuannya adalah sebagaimana sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi goal kita adalah ibtigha amardatillah. Ketika kita sudah mencapai ridhonya Allah, maka bonusnya akan mendapatkan surga. Jadi surga itu hanya bonus. Dan yang kedua adalah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung dari murkanya Allah, yang ketika Allah murka kepada kita, akibatnya akan ada di dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih ya Bang. Mungkin satu lagi terkait dengan apa ya? Biasanya setelah kita menghafal, mungkin ada 1 atau 2 juz, itu gimana caranya biar kita merasa tanggung jawab sama hafalan kita walaupun sedikit. Itu yang tadi termasuk saya agak susah itu kadang itu kan bentuk tanggung jawab kita punya, berarti kita harus tanggung jawab meskipun hanya 1 ayat atau 2 ayat. Nah itu bagaimana Bang Zaini? Baik, ini kebetulan saya dianugerahkan istri yang sama-sama punya tanggung jawab Quran. Jadi istri saya malah lebih dulu selesainya. Jadi ceritanya saya anak baru, istri saya itu sudah sebagai pengurus, sebagai badal Abah Yai di asrama putri. Jadi karena saya nakal, saya intip-intip aja tuh dia. Kebetulan ketika saya sedang dalam tahap jenuh murojaah, maka pasangan saya yang mengingatkan, ayo murojaah. Seberapa banyak? Enggak usah banyak-banyak, seprapat aja. Seprapat itu artinya berapa ya? 2 lembar setengah kalau Quran pojok, gitu ya. Nah, enggak usah banyak-banyak, seprapat saja.
juz yang paling gampang. Ingat, memulai murojaah dari juz yang paling gampang. Jangan dari juz yang paling susah. Kalau dari juz yang paling susah kita baru dapat sekaca dua kaca, baru dapat satu halaman, dapat dua halaman, udah ya Allah susah amat ini. Yang paling gampang. Artinya apa? Di sini saya ingin tekankan, cari partner yang bisa diajak untuk murojaah. Kebetulan saya di Pandanaran itu setoran terakhir sama Abah Yai sampai juz 26, 27. 26, 27 kemudian saya nikah, belum selesai. 28, 29, 30-nya saya selesaikan kepada istri saya. Jadi sanad Quran saya nyambung dari saya ke istri, ke Abah Yai, terus ke Simbah Munawir ke Apia, terus menyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini satu hal yang penting, murojaah. Dan murojaah itu bisa juga kita lakukan berbarengan. Misalnya pada saat kita mengajar anak-anak ngaji, anak-anak TPA, ada anak-anak yang sudah bisa nyemak kita. Yo, sebelum Ustadz ngajarin kamu, buka dulu juz 2. Juz 2 itu yang mana Ustadz? Buka aja dulu juz 2. Kita baca. Kita membaca, anak-anak kita yang nyemak, yang mendengarkan. Gak usah banyak-banyak, satu kaca saja, satu halaman saja. Satu hari satu halaman, maka satu minggu paling tidak Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 halaman. Karena ngaji kita biasanya sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggunya libur. 4 halaman. Atau kalau sedang berjumpa dengan juz yang susah, maka satu minggu kita dapat mengulang 3 halaman, paling sedikit 3 halaman. Maka ini bisa menjadi motivasi untuk kita, bahwa kita bukan hanya mengajar, akan tetapi kita juga belajar. Dan juga agar supaya anak-anak yang sedang belajar ngaji melihat secara langsung, mendengar secara langsung bacaan Quran gurunya, sehingga termotivasi. Oh, seperti itu. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jangan kita menyangka bahwa anak-anak yang hanya mendengarkan saja tidak ada asarnya. Karena mungkin di antara anak-anak yang kita ajarkan ada anak-anak yang tipenya adalah tipe pendengar. Ketika mendengar bacaan gurunya, oh mustaqim, qafnya seperti itu penyebutan hurufnya. Maka di sini kita dapat 2. Yang pertama, kita murojaah, mengulang hafalan yang kita punya sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penghafal. Yang kedua, secara tidak langsung kita mencontohkan kepada anak-anak didik kita, begini cara membaca Al-Quran. Itu mungkin. Terima kasih Abang. Lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman karena waktu kita nggak banyak, yang sudah hampir setengah 12. Ada pertanyaan mungkin dari salah satu teman-teman yang hari ini punya hajat, teman-teman divisi tahfidz khususnya dan teman-teman yang hadir di sini umumnya. Karena saya yakin semua di sini punya hafalan gitu kan. Enggak ketang qul huwallahu ahad.
Itu juga kalau nggak dimurajaah bisa lupa ya Bang ya. Bener. Sama yang lain juga gitu. Maksud yang 30 juz juga sama. Kalau nggak dimurajaah ya bakal lupa gitu. Silahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya gitu. Dari yang putra atau yang putri. Kalau nggak ada yang bertanya, Bang Zen yang nanya. Sambung ayat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afia. Izin bertanya Ustadz, kan ketika kita menghafal Al-Quran maka murojaah itu adalah sebuah hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Nah, terkadang ini juga terjadi pada saya. Ketika kita hendak memutuskan untuk menghafal Al-Quran, beberapa orang tuh ada yang bilang gini, kalau ngafal Al-Quran nanti kalau misalnya lupa dosa loh, gitu loh Ustadz. Apakah itu benar atau gimana Ustadz? Mohon penjelasan. Ini yang menyebabkan beberapa orang itu tidak memiliki keberanian untuk menjadi penghafal Quran. Bahwa menghafal Quran itu kalau lupa dosa loh, gitu ya. Justru menurut Abah Yai tidak ada hafalan yang lupa. Yang ada adalah hafalan kita mengendap lantaran terlalu lama tidak dimurojaah. Nah, menghindari itu semua apa kuncinya? Kembali lagi bahwa murojaah adalah salah satu tanggung jawab para penghafal Quran. Tidak usah khawatir kalaupun misalnya kita sudah punya 3 juz atau 4 juz, ternyata ada yang lupa, silakan dimurojaah kembali. Silakan diulang kembali. Lantaran apa? Lantaran ketika kita memperbanyak murojaah kita, secara tidak langsung semakin banyak kita berkomunikasi kepada Allah melalui murojaah yang kita lakukan. Jadi menurut Abah Yai tidak usah khawatir dengan ungkapan nanti kalau lupa dosa. Karena beliau menghibur kita, memberikan satu keringanan untuk kita. Tidak ada hafalan yang lupa. Yang ada adalah hafalan yang mengendap karena lama tidak dimurojaah. Gitu. Jadi menurut saya silakan saja, biarkan yang lain berkomentar. Yang jelas kita sudah memutuskan untuk menjadi penghafal Quran, harus siap dengan komitmennya untuk selalu murojaah. Gitu. Cukup? Iya. Ada lagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Zaini atau Ustadz Jejen? Selain yang di sini, Rahman Syah Febriantono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, adakah riyadah khusus untuk seorang penghafal Quran? Misalkan dia dengan menjaga pola makannya atau dia banyak berpuasa ketika dia sedang menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, adakah waktu-waktu yang bagus dalam kita memurojaah hafalan kita sehingga kita kadang tersita waktunya untuk murojaah kan, kadang sibuk sehingga tidak sempat kadang murojaah. Adakah waktu-waktu yang bagus untuk murojaah? Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amaliyah khusus yang memudahkan untuk menghafal Quran gitu? Kurang lebihnya. Yang kedua,
adakah waktu-waktu tertentu yang terbaik digunakan untuk murojaah? Gitu ya. Baik. Kawan-kawan sekalian, bahwa ketika di Pandanaran awal proses menghafal tahadus bin nikmah, saya sendiri melakukan puasa Nabi Daud. Jadi puasa Daud. Saya puasa Daud di awal-awal menghafal. Gak lama, paling sekitar 2 tahunan. Jadi itu hanya sebagai motivasi. Lantaran apa? Lantaran ketika kita tidak antri untuk makan, maka waktu untuk antri makan itu bisa kita gunakan untuk mengulang atau menambah hafalan kita. Akan tetapi menyikapi ini, Abah Mufid biasanya beliau berpesan, kalau puasa sunnah itu menyebabkan kalian menyebabkan kalian meninggalkan yang wajib, artinya meninggalkan setoran hafalan, maka tidak usah puasa. Karena setoran atau menambah hafalan pada saat itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau dengan puasa bisa menambah riyadhah kalian dalam menghafal, silakan saja. Yang kedua, kami di Pandanaran selain murojaah, selain deres, kami juga diwasiatkan oleh Abah Mufid untuk membaca sholawat. Baik ada sholawat tunjina, ada sholawat kamilah, ada sholawat tibbil qulub, dan yang paling tebal itu adalah sholawat yang tergabung dalam dalailul khairat. Pada saat di pesantren, pada saat masih di pesantren, itu pembacaan dalailul khairat sesuai dengan wasiat beliau itu di hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 11 kegiatan kita adalah baca sholawat. Sholawat dalailul khairat. Mungkin jika teman-teman menghendaki ijazah sholawat dalailul khairat langsung dari beliau, Kiai Haji Mu'tasim Billah, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran saat ini, beliau akan dengan senang hati untuk mengijazahkannya. Maka nanti tinggal dibangun komunikasi bagaimana cara menghadirkan beliau ke UIN dengan difasilitasi oleh hikmah tentunya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ijazah sholawat dalailul khairat. Kenapa harus diijazahkan? Sebab kalau tanpa ijazah, maka setiap orang akan bilang begini dan bisa bilang begitu. Akan tetapi ketika sudah diijazahkan oleh guru kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, amaliyah yang kita lakukan sudah berdasarkan petunjuk dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan waktu terbaik untuk murojaah? Ini harus kita temukan sendiri. Jadi pada saat kita masih di pesantren, maka sepanjang waktu ana al-laili wa ana an-nahar itu bisa kita lakukan murojaah kapanpun itu. Akan tetapi ketika kita sudah tidak lagi ada di lingkungan pesantren, maka itu tadi kita harus meneguhkan tekad kita, menyiapkan waktu, bukan menyiapkan sisa waktu, bukan, menyiapkan waktu untuk murojaah. Apakah itu ba'da subuh? Jadi ketika selesai subuh, jangan lantas jalan, gitu ya. Jangan lantas jalan. Lantaran apa? Lantaran kita punya tanggung jawab untuk murojaah. Atau mungkin kita punya waktu ba'da zuhur, atau kita punya waktunya jam 3 setelah tahajud,
Itu lebih baik lagi. Maka kita harus menemukan sendiri kapan waktu terbaik murojaah untuk kita. Dan setelah itu pegang dengan teguh. Pokoknya kalau habis subuh jangan bikin kopi dulu. Bikin kopinya entar kalau udah selesai deres. Nah itu udah saya pesenin. Jangan bikin kopi dulu bun. Karena kopi bisa menjadi wasilah sebagai pengganggu deres saya. Jadi bikin kopinya entar kalau sudah selesai. Udah Shadaqallahul azim. Bun kopi. Nah, jangan diaduk. Kopinya jangan diaduk. Itu. Jadi kapan waktu murojaah yang terbaik? Itu kita yang harus menemukan sendiri. Dan pada saat murojaah, yang menjadi tolak ukur keberhasilan murojaah kita, ketika kita sedang sholat dan kita bawa hafalan kita dalam sholat. Kalau di Pandanaran itu pada saat setor nggak boleh pegang mushaf. Jadi mushafnya dititipin ke santri yang ada di belakang. Kita setor Abah Yai nggak pegang mushaf. Setelah saya tanya apa faidahnya ternyata menambah kepercayaan diri bahwa hafalan kita sudah siap disetorkan kepada Abah Yai. Bahwa ulama Quran, kiai-kiai Quran itu jarang sekali yang lemah lembut. Kiai Quran biasanya do kereng-kereng, pada galak, pada tegas. Termasuk beliau Abah Mufid termasuk salah satu kiai Quran yang sangat tegas. Jadi ketika hafalan kita belum jadi, jangan berpikir untuk tidur dulu. Jadiin dulu hafalannya, setelah itu baru bisa istirahat. Mungkin itu jawaban atas pertanyaan yang tadi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tadi sudah ada 2 pertanyaan karena sudah mendekati waktu dan masih ada kegiatan prosesi. Mungkin terakhir satu kata penutup buat teman-teman dari Ustadz Zaini sebagai bentuk motivasi dan juga sebagai penutup materi pada siang hari ini. Silakan Ustadz. Selamat jalan Abang Profesor. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah bahwa satu doa, Allahumma hsyurna ma'a ahlil Quran. Ketika di dunia kita masih belajar, masih berproses untuk menjadi ahlul Quran. Tapi yang menjadi tujuan utama kita adalah kita dibangkitkan dan kita disatukan dalam barisan orang-orang yang ahlul Quran. Itu menjadi tujuan dan cita-cita kita yang paling tinggi. Sehingga ketika nanti di hari kebangkitan kita tidak bingung kita adanya di mana. Akan tetapi kita berada di barisan orang-orang yang menjadi penghafal Quran. Yang kedua, jangan pernah terpaku dengan kondisi ataupun tempat. Jangan kita menganggap ketika kebiasaan kita murojaah adalah di Masjid Al-Jami'ah. Dan pada saat kita tidak berada di Al-Jami'ah, kita tidak bisa deres, kita tidak bisa murojaah. Jangan pernah terpaku. Silakan berlatih dimanapun kita berada, kita bisa murojaah. Ketika tidak sedang membawa mushaf, saat ini sudah banyak sekali aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan keberadaan mushaf kita. Antara murojaah adalah mengulang hafalan yang sudah ada. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan siang hari ini
menjadi wasilah. Allah kabulkan kita semua menjadi ahlul Quran.